Orang kuat yang saya maksud adalah orang-orang yang bisa hidup dalam kondisi apapun. Kuat atau tidaknya seseorang tergantung dari cara berpikir atau mindset dia. Hati-hati dengan mindset yang kita punya. Salah mindset, maka tindakan yang kita pilih pun bisa jadi salah. Untuk menjadi kuat, ada 5 mindset yang kita butuhkan. Yang pertama adalah, orang-orang kuat akan bahagia melihat orang lain sukses. Orang-orang yang kuat justru melihat kesuksesan orang lain sebagai hal yang biasa, bukan sesuatu yang bikin iri apalagi dijulitin. Mereka akan bahagia melihat orang sukses, apalagi kalau orang sukses tersebut adalah kerabat dekat atau teman mereka sendiri. Mereka tidak akan tertekan atau stres melihat orang lain sukses. Justru pada saat mereka melihat orang lain sukses, mereka akan senang. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena dalam hati mereka sudah tertanam keyakinan bahwa sukses itu mampu diraih oleh semua orang. Mereka juga bisa kok. Ini hanya masalah waktu, asalkan mereka terus berjuang. Yang kedua, orang-orang kuat tidak akan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Sudah punya rencana yang matang, ternyata cuacanya tidak mendukung. Orang-orang yang bermental kuat tidak akan bete dan menggerutu dengan mengutuk cuaca, karena hal tersebut tidak bisa mereka kendalikan. Daripada pusing mikirin cuaca yang tidak bisa dikendalikan, mending menggunakan energi mereka untuk berpikir alternatif agar rencana mereka bisa tetap berjalan. Orang-orang kuat tidak akan menghabiskan energinya untuk mengontrol apa yang di luar kendali mereka. Tiba-tiba ada yang datang dan ngomongin, kok kamu gendutan sih? Kok wajah kamu tambah kusam? Dan lain-lain. Emang itu bisa dikendalikan? Kan nggak bisa. Kita tidak bisa mengatur hati orang lain untuk selalu berprasangka baik pada kita. Namun, kita bisa melatih hati kita untuk selalu bisa berprasangka baik kepada orang lain. Orang-orang kuat berfokus pada apa yang dia lakukan, bukan apa yang orang lain katakan. Kita punya energi yang terbatas. Bahan bakar kita ini, kita bisa fokuskan kepada 2 hal. Yang pertama, melakukan sesuatu, atau yang kedua, khawatir terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kedua-duanya butuh energi. Tapi, untuk nomor 2, sering kita pakai tanpa kita sadar. Dan itu yang membuat kita menjadi lemah. Orang-orang kuat selalu berfokus untuk melakukan sesuatu daripada merisaukan apa yang tidak bisa mereka kendalikan. Nomor 3, mau menerima perubahan. Bagi orang-orang kuat, perubahan adalah keniscayaan. Sudah kodrat dalam hidup ini, pasti akan mengalami perubahan. Karena itu, mereka yang bermental kuat gak akan anti dengan perubahan. Mereka mampu bersikap terbuka terhadap hal-hal tersebut. Mereka tidak pernah berhenti belajar dan sangat siap apabila perubahan itu datang. Yang nomor 4, orang-orang kuat berani menerima tantangan. Orang yang lemah melihat kesulitan itu sebagai hukuman. Sebaliknya, orang-orang yang kuat melihat sebuah kesulitan adalah tantangan yang mesti dipecahkan. Mereka percaya jika mereka mampu melewati tantangan tersebut, itu akan menambah pengalaman mereka serta kemampuan mereka. Hidupnya akan jadi lebih berkembang di kemudian hari. Nomor 5, orang-orang kuat tidak akan membuang waktu untuk mengasihani diri mereka sendiri. Orang yang bermental kuat, mereka bukanlah seorang pelaku playing victim yang melihat segala sesuatu yang menimpa mereka adalah sebuah nasib sial atau lingkungan yang tidak berpihak kepada mereka. Orang-orang yang kuat percaya bahwa nasib ditentukan oleh diri mereka sendiri, tentunya dengan izin Tuhan. Mindset-mindset inilah yang membuat mereka mampu bangkit dari keterpurukan, karena mereka memiliki mental pejuang, bukan mental seorang korban. Orang-orang kuat selalu memiliki hati yang besar. Saking besar hati mereka, saat mereka diterpa kesedihan, hatinya tetap akan bisa menampung kesedihan itu dan tidak meluber kemana-mana sehingga bisa membuat rusuh, mengeluh, apalagi merusak diri mereka sendiri. Kira-kira dari 5 mindset tadi, mindset mana yang sudah ada di diri Anda? Kalau semuanya belum ada di diri Anda, jangan bersedih, terus latih semua mindset yang ada di atas, supaya kamu bisa menjadi orang yang kuat. Karena pikiran akan mempengaruhi kata-kata. Kata-kata akan mempengaruhi tindakan. Tindakan yang dilakukan terus secara berulang-ulang, itu yang akan membentuk karakter kita, dan karakter kita lah yang akan menentukan nasib kita menjadi baik atau nasib kita menjadi buruk. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Seseorang akan selalu dibutuhkan orang lain jika dia punya dua hal penting ini. Yang pertama adalah dia punya personal branding yang kuat. Personal brand adalah kesan yang ada di benak orang lain sebagai hasil dari tindakan-tindakan yang kita lakukan. Personal brand adalah semacam identitas atau ciri yang dikenali orang lain tentang kita. Personal brand ini ada yang secara tingkah dan pola kita sehari-hari. Misalnya, kalau kita rajin, orang akan mengenal kita orang yang rajin. Kalau kita pemarah, orang akan mengenal kita adalah seorang yang pemarah. Ada juga personal brand tentang minat yang sedang kita kerjakan. Minat seseorang akan dikenali dari aktivitas sehari-hari yang dia jalani. Jika dia seorang pelukis, maka orang lain akan mengetahui karena pernah melihat lukisan atau aktivitas melukis dia. Demikian pula menjadi seorang musisi. Semakin sering terlihat bermain musik, maka personal brand dia akan terbentuk sebagai seorang musisi. Jika personal brandnya kuat, maka tidak perlu memperkenalkan diri kepada orang lain. Orang akan tahu dengan sendirinya siapa diri kita. Saat kita bertemu dengan Abdi Sleng, tidak mungkin kita bertanya-tanya apa profesi dari Abdi Sleng, karena personal brandnya sangat kuat memancar. Kedua, setelah kita punya personal brand yang kuat, seseorang mesti harus selalu hadir. Maksudnya, Anda selalu harus update dan komunikasi dengan siapa aja. Anda harus mengusahakan sebanyak mungkin untuk ketemu orang dan perkenalkan diri kita. Jika kita tidak mampu dan tidak punya banyak waktu untuk ketemu orang lain, perbanyaklah silaturahmi di media sosial. Jangan ragu untuk memamerkan karya-karya kita, pikiran-pikiran kita, atau hal-hal yang kita minati. Sebab di media sosial ada banyak mata yang selalu akan bisa menemukan kita. Setelah mereka menemukan kita, mereka melihat minat kita, dan mungkin mereka membutuhkan kita untuk diajak bekerja sama, maka mereka akan mengajak kita untuk bekerja sama. Namun, jika HP saja jarang dipegang, susah dihubungi, serta jarang sekali terlihat, maka banyak peluang-peluang yang akan hilang. Tidak ada yang mengontak kita, karena kita tidak bisa dikontak. Kita susah dihubungi, bahkan saat dibutuhkan sekalipun. Namun demikian, banyak sekali orang aktif di media sosial, tapi bukan untuk memperbanyak link atau menjalin silaturahmi, sekedar komentar positif di postingan orang lain, atau sekedar memberikan like atau love di postingan orang lain. Tapi banyak sekali orang bermedia sosial justru tidak punya arah yang jelas. Postingan media sosial dia justru bertolak belakang dan tidak memperkuat personal branding yang dia sudah bangun di dunia nyata. Minatnya tidak jelas, hari ini posting penuh kecaman tentang kebijakan pemerintah, besoknya berpindah ke topik yang lain. Dan semuanya ingin dibahas. Mereka menghabiskan waktu untuk menjadi aktivis media sosial, rajin update dengan beragam trending topik yang selalu berganti-ganti terus tiap hari. Bahkan mereka selalu membagikan postingan-postingan yang entah dari mana aja sumbernya, yang gak jelas. Akhirnya, media sosial yang harusnya kita pakai untuk memperkenalkan karya-karya kita, perkenalkan pikiran-pikiran kita, jadi tidak menggambarkan apa yang sedang kita kerjakan. Padahal dengan media sosial itu kita bisa pamer karya-karya kita. Kalau kita seorang musisi yang lagi membuat konten cover di YouTube, ya kita perkenalkan melalui media-media sosial lain tentang karya-karya kita tersebut. Media sosial itu bisa kita pakai untuk ajang promosi karya-karya kita. Jangan coba masuk ke ranah yang lain. Banyak orang selalu ingin terlibat dari semua topik, tapi lupa mencari apa yang sebenarnya dia sukai. Kita merasa diri kita pakar dari semua masalah. Padahal berdebat dengan orang lain di media sosial, ya kita buka Google. Kata Warren Buffett, itu ada yang namanya lingkaran kompetensi yang harus kita buat. Warren Buffett adalah seorang investor. Dia hanya mau bicara terhadap hal-hal yang dia ketahui saja. Artinya, dia cuma mau berbicara pada lingkaran kompetensi dia. Dan dia tidak mau bicara hal-hal yang dia tidak tahu. Tom Watson, seorang pendiri IBM, pernah menjelaskan bahwa dirinya bukan orang yang jenius. Dia hanya pintar pada titik-titik tertentu. Dan dia konsentrasi pada titik-titik tertentu yang dia kuasai tersebut. Warren Buffett berkata, jika kita fokus pada lingkaran kompetensi, maka personal brand kita akan semakin memancar. Di luar lingkaran kompetensi, abaikan. Tidak perlu habiskan waktu kita untuk membaca semua informasi dan ikut dalam semua perdebatan. Baca dan dalami hal-hal yang kita minati, kita sukai, dan menjadi kompetensi kita. Coba Anda lihat orang-orang yang sukses pada bidangnya. Beethoven biasa aja di bidang-bidang yang lain, tapi di bidang musik, dia adalah maestro. Maradona boleh lemah di bidang-bidang yang lain, tapi dalam sepak bola, dia adalah dewa. Kenapa? Karena mereka menghabiskan waktu mereka, menghabiskan tenaga mereka untuk hanya latihan hal-hal yang berada dalam kompetensi dia. Mereka tidak pernah keluar dalam lingkaran mereka yang mereka tidak kuasai dan mereka tidak tahu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Perkuat
personal brandingmu. Kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber terkenal, dalami itu, pelajari terus tentang YouTube, karena semakin kita belajar dan mendalami hal tersebut, akan semakin terpancar personal brand kita. Kalau kamu seorang pelaku bisnis online, gali terus, dalami terus, pelajari terus, dan jadilah pakar di bidang tersebut. Tidak usah keluar dari lingkaran kompetensi kita. Justru hal tersebut akan sangat membuang-buang waktu. Setelah itu, aktiflah di media sosial dengan promo tentang siapa dirimu, karya-karyamu, dan apa yang sedang kamu lakukan dengan keahlianmu tersebut. Kalau memang karya-karyamu bagus, pasti akan ada yang melihat dan mengajakmu kerjasama. Pencitraan sangat berbeda dengan memberi citra. Pencitraan terjadi apabila postingan berbeda dengan diri kita sebenarnya. Tapi memberi citra adalah mengenalkan karya-karya kita, kerja-kerja kita pada dunia luar, sehingga mereka bisa mengenal siapa kita. Kesimpulannya adalah, pelajari hal yang Anda sukai, yang Anda minati, dalami terus, pelajari terus, dan jadilah ahli di bidang tersebut. Dan setelah itu, perkenalkanlah karya-karyamu di media sosial, sehingga orang bisa melihat semua karya-karyamu. Kalau sampai sekarang Anda belum menemukan orang yang bisa diajak bekerja sama, padahal Anda sudah mengenalkan karya-karya Anda di media sosial, terus jangan berhenti, karena kesuksesan tidak datang secara instan, tapi kesuksesan akan datang kepada orang yang fokus dan tidak mau menyerah. Itu dua hal yang membuat Anda menjadi istimewa di depan orang lain, dan Anda akan dibutuhkan. Semoga bermanfaat. Penciptaan kita itu dibagi dua bagian. Pikiran dulu, setelah itu baru tindakan. Jadi apapun tindakan kita, pasti diawali dari pikiran kita. Maka, hati-hatilah dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita negatif, tindakan kita pun menjadi negatif. Kalau pikiran kita positif, maka tindakan kita pun menjadi positif. Pikiran kita itu dibagi menjadi dua. Bagian yang positif ada, bagian yang negatif ada. Bagian yang baik ada, bagian yang jahat pun ada. Pikiran kita ini tidak bisa kita kondisikan untuk menjadi netral. Tidak bisa. Kalau baik-baik aja, ya kalau jahat ya jahat aja. Saat kita berpikir positif, maka otak bagian positif kita akan memproduksi hal-hal yang positif. Begitu juga sebaliknya. Kalau Anda berpikir selalu negatif, maka otak yang di bagian negatif akan memproduksi semua hal-hal yang negatif juga. Contoh kasus, saat Anda mau tidur, Anda mengatakan, besok ini pasti ribet banget deh, bakal capek banget besok ini. Banyak sekali yang mau dikerjakan besok ini. Besok ini pasti menjadi hari yang bikin stres. Gila, gak mood banget deh ngadapin hari esok. Pikiran negatif itu langsung mendengar dan berkata, oke, siap bos. Mereka langsung bekerja untuk memproduksi hal-hal yang negatif. Kita akan sangat membenci alarm yang berbunyi, langkah kaki kita malas untuk menuju kamar mandi, kita sangat membenci setiap bunyi klakson di pagi hari, dan kita sangat benci dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa jadinya? Jadinya seperti apa yang kita harapkan. Ribet, capek, stres, dan bikin bad mood. Tapi, Anda juga bisa memilih sebaliknya. Saat Anda mau tidur, Anda berkata, besok akan menjadi hari saya. Besok saya akan semangat. Semua harus saya kerjakan. Saya semangat banget untuk besok. Insya Allah semua bisa saya selesaikan. Pikiran positif mendengar dan berkata, siap bos. Dan mereka akan langsung bekerja untuk memproduksi hal-hal yang positif dalam hidup kita. Saat mendengar alarm di pagi hari, kita semangat sekali, kita mandi sambil bersiul-siul, bunyi klakson mobil orang lain, itu memacu adrenalin kita supaya bisa sampai ke kantor. Dan kita akan senyum kepada semua orang. Apa jadinya? Ya sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Anda semangat dan semua pekerjaan terselesaikan. Anda tidak ada waktu untuk membenci karena pikiran dari rumah itu sudah memproduksi hal-hal positif. Contoh kasus lain. Saat Anda gagal masuk perguruan tinggi negeri impian Anda, akhirnya Anda masuk ke perguruan tinggi swasta yang tidak menjadi pilihan Anda. Anda bete dan Anda stres. Karena mungkin Anda menganggap masa depan Anda lebih terjamin apabila Anda masuk di universitas yang Anda impikan tersebut. Selama kuliah, Anda ogah-ogahan, tidak semangat karena menganggap tempat kuliah itu cuma pelarian. Akhirnya Anda lulus dengan biasa saja. Anda melewatkan hal-hal yang indah yang harusnya Anda lewatkan saat waktu Anda kuliah. Siapa yang salah? Ya Anda sendiri. Pikiran Anda sendiri yang menuntun Anda menjadi ogah-ogahan dan tidak semangat. Coba kalau berpikir sebaliknya.
pada saat Anda gagal masuk perguruan tinggi negeri impian Anda tetap semangat dan pikiran Anda berkata, sukses itu milik semua orang, tidak peduli dari kampus manapun dia berasal. Apa yang terjadi? Anda akan selalu semangat, Anda tidak akan melewatkan hal-hal yang indah selama Anda berada di kampus itu. Anda bisa membangun networking yang kuat untuk bisnis Anda nanti atau pekerjaan Anda nanti. Dan mungkin Anda bisa dapat jodoh. Anda akan menjadi bos dari pikiran Anda. Pikiran Anda itu cuma menunggu apa yang Anda mau. Semua tergantung dari diri Anda. Otaknya sama, tapi cara memproduksinya yang berbeda. Semua tergantung dari Anda sebagai bosnya. Semua tergantung dari sisi mana Anda menggunakan pikiran Anda tersebut. Cara berpikir yang benar akan menuntun orang untuk selalu berpikir positif dan selalu berbaik sangka secara sistematis. Cara berpikir yang salah akan menuntun orang untuk selalu berpikir dari sisi negatif terus dan selalu berburuk sangka. Anda adalah mandor dari semua pikiran positif maupun pikiran yang negatif. Anda memang tidak bisa menciptakan dunia, tapi Anda bisa menciptakan dunia Anda sendiri. Dan semua dunia Anda dimulai dari pikiran Anda. Jadi, jangan biarkan sesuatu yang negatif masuk dalam pikiran Anda. Teruslah berjuang untuk memproduksi hal-hal positif dalam pikiran kita. Tidak ada hal-hal yang positif di dunia ini didapat dari pikiran yang negatif. Semua hal-hal yang negatif tidak akan pernah masuk dalam hidup kita kalau kita selalu memproduksi pikiran-pikiran yang positif. Kalau Anda ingin makan buah mangga, berarti Anda harus membeli buah mangga. Anda tidak akan bisa makan mangga kalau Anda membeli pepaya. Dengan kata lain, jangan berharap kehidupan yang positif bila pikiran kita selalu negatif. Jangan sampai pikiran-pikiran negatif bisa menguasai diri Anda, karena Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Terima kasih.